Presiden Donald Trump dan penantangnya Joe Biden memberikan pernyataan sehubungan dengan penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat yang hingga saat ini masih berlangsung di beberapa negara bagian. Untuk mengetahui perkembangan terakhir, kita akan segera bergabung bersama dengan jurnalis VOA, Helmy Yohanes dari Arlington, Virginia. Mas Helmy, selamat siang waktu Indonesia. Apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Trump dan pesaingnya Joe Biden? Ya, selamat malam Robert dan pemirsa Metro TV. Seperti yang Anda katakan tadi, sekitar 3 jam lalu Presiden Donald Trump muncul di ruang pers Gedung Putih untuk memberikan pernyataan mengenai sikapnya terhadap penghitungan suara Pilpres yang sedang berjalan. Ini adalah kemunculan yang pertama di depan publik ya sejak Rabu dini hari saat ia mengklaim sudah menang Pilpres. Kali ini Trump menyoroti upayanya untuk melindungi upaya atau integritas dari Pilpres dan menyatakan bahwa bila dihitung surat suara yang sah, maka dirinya lah yang keluar sebagai pemenang Pilpres. Ia menuduh terjadinya penghitungan suara yang tidak sah yang mencuri suara yang sah untuk dirinya. Trump menunjukkan bahwa ia menang di negara bagian Florida, di Iowa, juga di Ohio. Dan Trump mengklaim adanya campur tangan pemilu dari media dan tekanan jajak pendapat palsu untuk memberikan momentum bagi Joe Biden. Trump juga memberikan contoh hasil jajak pendapat sehari sebelum Pilpres yang jauh meleset ya di beberapa negara bagian termasuk di Florida, di Wisconsin, dan juga di beberapa negara bagian lainnya yang ia klaim ia sudah menang. Termasuk juga di North Carolina dan Georgia dan Pennsylvania yang tiba-tiba suaranya tergerus karena adanya penghitungan surat suara yang baru masuk. Sementara pihaknya tidak diizinkan untuk ikut memantau. Trump juga mengatakan bahwa tengah mengajukan gugatan hukum karena para pemantau dari pihaknya tidak diberi akses untuk mengamati secara dekat jalannya penghitungan suara. Menurut Trump, hal ini harus diklirkan lewat proses hukum yang diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu, sebelum Trump berpidato, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden juga memberikan pernyataan di Delaware dan mengatakan bahwa ia yakin dirinya dan calon wapres Kamala Harris yang akan menang setelah semua surat suara itu selesai dihitung. Biden juga menyerukan agar seluruh rakyat Amerika dan pendukungnya agar tetap tenang dan sabar selama proses ini masih berjalan hingga penghitungan suara selesai nanti. Biden juga mengatakan bahwa prioritasnya adalah bila terpilih nanti adalah untuk menangani masalah pandemi COVID. Sebelum berpidato, Biden mendapatkan pengarahan mengenai kondisi terakhir dan kebijakan soal pandemi COVID dan juga perekonomian Amerika. Robert. Sampai sejauh ini, negara bagian mana saja yang belum menyelesaikan penghitungan, siapa yang unggul, dan apa yang membuat negara bagian tersebut proses penghitungan memakan waktu? Ya memang Robert, sampai ini 2 hari ya setelah Pilpres, rakyat Amerika juga belum mengetahui hasil dari Pilpres ini ya. Untuk posisi saat ini VOA memproyeksi Joe Biden memperoleh 253 suara elektoral dan Presiden Trump memperoleh 214 suara elektoral. Ya seperti kita ketahui kan untuk menjadi capres, calon presiden terpilih menjadi presiden itu harus mendapatkan 270 suara elektoral ya. Itu adalah gabungan dari suara elektoral dari negara-negara bagian, dari setiap negara bagian ya. Setiap mungkin bisa ditampilkan ini peta dari VOA di mana proyeksi kita adalah negara bagian yang masih belum ada pada saat ini. Jadi ada 253 buat Joe Biden dan kita lihat 214 itu Joe Biden menang di 21 negara bagian dan Washington DC dan Trump menang di 23 negara bagian menurut proyeksi VOA ya. Kalau di peta yang kita lihat itu yang merah itu menandai bahwa adalah tempat atau negara-negara bagian yang dimenangkan oleh Presiden Trump dan yang biru adalah yang dimenangkan oleh Joe Biden ya. Dan kita lihat ada yang abu-abu itu yang masih belum selesai penghitungan suaranya, yakni di Nevada, di Arizona, di Georgia, di North Carolina, dan Pennsylvania. Hingga saat ini memang VOA belum bisa memproyeksi siapa yang menang di negara-negara bagian tersebut ya. Dan di Pennsylvania tadi itu Presiden Trump kubunya mengajukan gugatan hukum untuk meminta akses yang lebih dekat bagi para pemantaunya dan itu dikabulkan oleh hakim ya untuk penghitungan suara di kota Philadelphia sehingga para pemantau bisa berada lebih dekat yaitu sekitar 2 meter dari proses penghitungan suara itu. Sebelumnya itu sekitar 7-8 meter ya. Tapi para pejabat setempat mengatakan bahwa 7-8 meter itu adalah diterapkan untuk protokol kesehatan ya, karena berkaitan dengan adanya pandemi COVID.
Jadi di Pennsylvania itu memang beda suara antara Trump dan Biden sekarang itu semakin menipis dan tampaknya para pejabat setempat mengatakan bahwa mereka mungkin bisa menyelesaikan penghitungan suara pada malam ini waktu Amerika atau setidaknya pada hari Jumat esok. Jadi kita masih tunggu bagaimana hasilnya. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan. Kembali ke Robert Haryanto di Metro TV. Ya, Mas Helmi, di tengah situasi yang sangat menentukan, saat ini juga kami dengar ada unjuk rasa yang terjadi di sana. Di mana unjuk rasa ini terjadi dan apa tuntutan mereka? Ya, unjuk rasa memang terjadi di beberapa kota ya, Robert ya, baik dari kalangan pendukungnya Presiden Trump maupun dari kalangan pendukungnya Biden ya. Tapi memang yang lebih banyak dari kalangan pendukungnya Presiden Trump ini misalnya terjadi di Arizona, itu para pendukungnya Presiden Trump berkumpul ya di depan tempat penghitungan suara di Maricopa County, dan tampaknya mereka tuh mendukung adanya teori yang disebut teori konspirasi ya. Ini sebenarnya teorinya tanpa dasar tapi disebut sebagai Sharpie Gate. Sharpie itu merek spidol ya yang terkenal juga di Amerika. Jadi menurut mereka itu kalau petugas TPS memberikan mereka surat suara, itu juga memberikan mereka spidol yang dipakai untuk memilih, dan itu spidol itu ternyata kemudian tidak bisa dipindai atau tidak bisa masuk ke dalam penghitungan. Jadi itu tuduhan. Tapi hal itu sudah dibantah oleh pejabat setempat yang menyatakan dan meyakinkan bahwa mengisi dengan spidol Sharpie itu tetap bisa dihitung dan dipindai ya. Para pengunjuk rasa di Arizona ini juga menuntut untuk melakukan penghitungan ulang dan di berbagai kota ya, termasuk ada juga di Minneapolis, di New York, juga di Washington DC, itu ada juga unjuk rasa yang menuntut agar setiap suara yang sah itu dihitung. Dan di Denver misalnya ada juga unjuk rasa yang melibatkan kelompok yang menuntut keadilan rasial dari kelompok Black Lives Matter dan sebagainya. Itu dulu yang bisa kami laporkan, Robert, kembali ke Anda. Si Helmi Yohanes atas informasi langsung dari Virginia, Amerika Serikat.